Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, bukti rahimakumullah. Salam tebar kebaikan. Ini kita bincang-bincang warung kopi. Sekarang kita membahas masalah sharing, mengupload konten. Nah, siapa aja nih kalau sekarang nih lagi gampang-gampangnya tangan men-share segala sesuatu. Share ke WA, share ke FB, Facebook, ke Twitter, ke YouTube dan sebagainya. Jadi dalam kesempatan kali ini bincang-bincang warung kopi, kita mau coba sharing manfaat dan mudaratnya dari sharing-sharing itu ya. Baik, yang pertama, kita memang sekarang ini benar-benar mudah men-sharing segala sesuatu, foto, tulisan, dan sebagainya ke media. Yang paling gampang adalah sharing ke WA. Padahal bahaya yang paling berat adalah tuh sharing-sharing itu adalah WA. YouTube masih mending, masih bisa dihapus. Jadi pesan aneh nih ya, dalam soal sharing-sharing ini benar-benar diperhatikan. Undang-undang ITE sekarang berlaku. Nah, jangan sampai sharing-sharing itu bisa menyebabkan kita terjerat hukum. Oke lah, itu hukum kadang-kadang masih bisa disering-seringkan ya, masih bisa dihindar-hindarkan. Tapi yang paling berat adalah dosa akhirat, dosa jariah yang terus-menerus sampai akhir hayat, bahkan sampai di kuburan nanti. Nah, itu yang paling mengerikan. Jadi makanya saya kasih tip. Nah, ketika kita mau men-sharing atau memposting segala sesuatu, yang pertama dipikirin nih, dipikir konten ini kalau saya sebarkan ini dosa apa enggak, itu dulu pertama. Dosa apa enggak, itu kita bisa ngerasa kalau ini dosa nih enggak, kita sendiri bisa tahu sebenarnya. Nah, kenapa kalau misalnya ada dosa, oh itu dosa. Misal contoh, kalau kita men-share, memposting aurat tubuh wanita, punya siapa aja tuh, yang namanya aurat itu wanita nggak ada rambutnya, nggak pakai jilbab, tuh menyebar aurat. Kita pornografi, apalagi yang terang-terangan, itu lebih dosa lagi, itu udah pasti dosanya. Terus kalau konten gambar, kalau konten tulisan juga gitu. Kira-kira hal ini menyangkut asusila apa enggak, menyinggung perasaan orang apa enggak, ini bakalan sakit enggak orang itu kalau misalnya share. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama dilihat adalah kita lihat konten itu dosa apa enggak. Kalau begitu dia dosa, udah stop, udah jangan pikir panjang, enggak usah di-share. Tapi kalau misalnya nggak dosa, ini cuma biasa aja nih, nah baru kita yang kedua. Jadi kalau ada konten apa aja itu yang kita mau share, katakanlah itu udah lolos daripada dosa dan nggak dosa, ternyata itu nggak dosa, tapi dilihat manfaat apa enggak, manfaat buat ente atau manfaat buat kita, itu ada manfaat atau enggak. Cari manfaat yang bisa bermanfaat buat kita, manfaat buat orang. Tuh, itu yang kedua. Kalau misalnya nggak manfaat, ngapain di-share? Buang-buang pulsa, buang-buang energi, buang-buang waktu. Jangan, mendingan biarpun remeh, kelihatannya remeh. Tuh. Dua. Nah, yang ketiga apa tuh? Kalau yang ketiga sih tetap tuh dia nggak dosa. Misalnya yang di-share nggak dosa, nggak ada manfaat nih.
Tapi ternyata kalau misalnya ini kita share, ya ya mungkin manfaatnya cuma sekedar hiburan aja, hiburan. Ya, hiburan maksudnya gini, ya artinya dosa kagak, manfaat kagak, tapi menghibur sebenarnya itu juga bermanfaat juga sih, tuh gitu. Itu aja saran saya. Nah, mudaratnya apa? Tadi tuh di ini. Nah, sekarang mudaratnya. Kalau kita nge-share yang bersifat dosa, tadi mudaratnya adalah yang pertama yang nggak bisa dilindungin itu dosanya dosa jariah, dosa yang terus menerus selama itu dilihat orang. Dosa jariah sampai kita mati, kita udah mati, share postingan kita masih beredar, kita dosa terus, dapat dosanya. Mungkin kalau jerat hukum masih bisa dihindari, tapi itu juga berat. Nah, jadi share kalau di YouTube, kita nge-share ke YouTube, YouTube masih bisa tuh kita delete. Tapi itu pun yang kita delete, tapi ya YouTube yang udah beredar di masing-masing orang yang udah masuk ke WA itu udah gak bakalan sulit dihapus, udah banyak ribuan orang. Nah, itu bahayanya. Jadi pesan saya, kalau memposting atau men-share, sharelah hal-hal yang bermanfaat. Jadi hal yang tidak ada dosanya, hal yang berpahala, terus kemudian hal yang bermanfaat. Yang ketiga, hal yang bisa menyambung tali silaturahim. Itu gitu aja untuk bincang-bincang kali ini di Jumat yang cerah ini, ya. Ini Jumat tanggal berapa? Tanggal 6 November. Insyaallah berkah. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kabar kebaikan. Barakallahu.